telah menggunakan jasa angkutan kereta api komuter Indonesia. Mungkin cara terbaik kenalan dengan budaya lokal harus datang langsung ke tempatnya. Lihat aktivitasnya, menyelami kehidupannya. Tapi sekarang banyak sekali media yang bisa jadi jendela buat kita kenalan dengan budaya. Salah satunya profesi pandai besi. Masih tersisa dan bertahan di sebuah kampung kecil di Cicalengka. Jujur saja, kita atau yang tinggal gak jauh dari sana masih pada kenal gak sih sama mereka? Pasti kalian pernah mendengar pandai besi, profesi yang identik dengan panasnya api dan dentuman palu, dan ternyata masih eksis sampai sekarang. Tapi, gimana sih sejarahnya? Di Pulau Jawa, pandai besi itu istimewa. Mereka bukan cuma bikin alat fungsional, tapi juga benda bermakna simbolis, seperti keris, simbol spiritual dan status sosial yang kuat di budaya Jawa. Dulu, Cicalengka terkenal sebagai wilayah para pandai besi. Bayangkan, banyak sekali bengkel pandai besi di sana. Salah satu yang masih bertahan sampai sekarang adalah Pandai Besi Maja. Letaknya ada di sebuah tempat yang unik, Kampung Pandai. Sebuah nama yang lahir karena banyaknya pandai besi di sana. Secara administratif, kampung ini berada di Jalan Pajagalan. Sekarang ini, cuma ada 2 orang yang masih aktif menempah. Salah satunya adalah Abah Yasman, generasi ketiga yang melanjutkan warisan ini. Lalu, bagaimana sih Abah Yasman bisa jadi pandai besi? Pandai ini dari temurun, dari kakek sampai bapak sampai cucu, itulah keturunan pandai. Belajar dari kakek sampai bapak, terus belajar zaman turun temurun. Kita melihat banglanya, tapi tiap hari saya melihat. Proses menempa besi mustahil dikerjakan sendirian. Selalu ada teman seperjalanan yang ikut andil. Sinilah Abah Diding hadir, menjadi rekan seperjuangan Abah Yasman. Sama seperti Abah Yasman, Abah Diding juga merupakan generasi ketiga. Ini nganarakeun panai saya atau sekarang langkung lah 40 tahunan. Sejarah Pandai Besi Maja berakar kuat pada garis keturunan. Awalnya, usaha ini didirikan oleh Maja, yang kemudian diteruskan oleh Mahfud. Kini, angkat estafet ada di tangan Abah Yasman dan Abah Diding. Dulu, pandai besi itu punya kedudukan istimewa. Dalam bahasa mereka, pandai berarti pandai, orang pintar. Seringkali profesi ini diwariskan dari keturunan istimewa. Bagus adalah salah satunya. Sosok yang paling memahami sejarah dan makna di balik pandai besi di Cicalengka. Pendahulu pandai itu adalah kakek saya yang bernama Raden Cece. Kakek saya itu ditokohkan di kampung Pandai ini sekitar tahun 50-an lah berdirinya Pandai itu. Jadi kakek saya itu cikal bakalnya itu adalah kakek saya. Kebetulan dulu itu sebelum membuat perkakas Pandai dahulu itu dia itu membuat telapok kuda atau sepatu kuda. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu kampung Pandai itu sekitar ada 7 pandai. Yang jarang itu adalah membuat paku kudanya itu. Paku kuda itu harus khusus karena tidak semua orang bisa membuat paku kuda. Kebetulan kakek saya itu kenal dengan kakeknya teman saya yang sekarang sedang berjalan, masih berjalan, yaitu sama dengan saya, yaitu generasi ketiga. Saudara Yasman dan saudara Diding itu adalah mungkin teman saya waktu kecil, generasi ketiga. Kakeknya itu dulu itu dibawa oleh kakek saya itu ke sini itu khusus untuk membuat sepatu ini, paku kuda, ahli dia itu. Jadi setelah mendidik anak buah kakek saya, akhirnya Bapak Maja ya, setelahnya itu sampai sekarang itu adalah tokoh pandai Aki Maja. Mungkin sampai sekarang dikenalnya itu Aki Maja itu. Mungkin buatannya juga bisa dipertanggungjawabkan. Bagus.
Pandai Besi Maja berfokus membuat perkakas seperti bedog, arit, pisau daging, dan alat pertanian lainnya. Namun, di balik setiap alat itu ada proses yang sama sekali tidak sederhana. Di antaranya, Besi mau besi. Terus dibolong. Terus ditempa. Ditempa, dijahitan, dikikir. Terus dikikir, ditipu, baras, tutut. dalam alur singkatnya, semuanya dimulai dari membeli besi bekas. Setelah itu dipanaskan, lalu ditempa, diasah, lalu dibilas. Yang bikin Pandai Besi Maja istimewa adalah semua prosesnya masih tradisional. Tungku dipompa manual, ragam palu yang dipakai, ada cat besi untuk menandai produk, dan paron jadi landasan utama. Kayak inilah kekuatan budaya mereka. Ini bukan cuma soal alat, tapi cara lama yang tetap bertahan. Zaman sekarang banyak cara kenalan dengan budaya. Tapi gimana anak muda di sana mengenal Pandai Besi? Saya tahu nih, saya pernah nonton anime Kimetsu no Yaiba. Di situ ada arc yang judulnya tuh Swordsmith Village gitu. Nah, di situ benar-benar membahas pulau atau suatu kampung yang dimana isinya tuh pandai besi semua gitu. Dan itu sangat sangat membantu saya untuk mengetahui seperti apa sih pandai besi itu. Pengetahuan anak-anak sekarang tentang pandai besi kayaknya udah kurang ya. Untuk saya pribadi pun, kalau memang tidak tinggal di sini mungkin tidak akan tahu tentang pandai besi itu. Di sisi lain, masih ada yang bertahan, meneruskan profesi pandai besi. Lalu, bagaimana sih rasanya menjadi pandai besi? Abi teh tos 4 tahun di pandai besi teh. Acak kita bisa kalau pandai masih yang teh masih belajar sagawaya kalau pandai mah gitu. Kayak ini mah harus sendiri, harus berdua. Mungkinan susah kalau sendiri. Dari semua kisah dan fakta pandai besi itu muncul satu pertanyaan besar. Seperti apa warisan ini di masa mendatang? Kedepannya untuk 5 tahun ke depan mah belum pasti sih, belum tahu gimana gitunya. Kita mau berjalan aja weh gitu. Soalnya kan udah tahu zaman ke zaman gitu deh. Sekarang kan sudah banyak yang pabrik membuat pisau, industri yang membuat pisau. Itu kan pasti berkurang gitu biasanya oleh pandai besi. Sekarang jadi pabrik. Nah itu saya agak khawatir mungkin orang-orang yang biasa di pandai besi di sini tuh jadi kehilangan pekerjaannya, atau mungkin lebih ngerinya lagi pandai besi yang ada di sini tuh ya hilang gitu. Di luar negeri, pandai besi didukung. Tapi di sini mereka nyaris tanpa sorotan. Perlahan menghilang. Ironisnya, kita bangga pakai skin padang di game. Tapi sering lupa penumpang aslinya yang nyata. Kita tak harus jadi pandai besi untuk menghargai. Cukup tahu pekerjaan ini bukan sekedar memukul besi, tapi menjaga api warisan yang menyala dari generasi ke generasi. Ini legasi yang harus diteruskan, bukan ditinggalkan. Pandai besi bukan fiksi, mereka nyata. Kampung Pandai ini mudah-mudahan saja bisa dilestarikan dengan keseluruhan yang ada. Walaupun tidak ada penerusnya, tapi kita menghargai bahwa nenek moyang kita
pernah mengalami kejayaan ya tanpa mereka itu mengandalkan teknologi dari luar. Insya Allah ya. Mudah-mudahan saja generasi yang akan datang dan selanjutnya lebih tahu lagi bahwa Pandai itu memang ada, terutama Kampung Pandai itu memang sesuai dengan kampungnya, Kampung Pandai. Memang dulu itu banyak pandai. Itu saja. Mengunjungi atau memesan adalah cara terbaik kita untuk menghargai dan mendukung warisan budaya tak ternilai ini.